tujuan pembelajaran di chapter 5 ini adalah ada 9 10 ada 10 tujuan, diantaranya adalah apa namanya internet. Di subchapter 5.1 adalah Ethernet protokol, kemudian LAN switch, dan dilanjutkan dengan address resolution protocol. Di 5.1 setelah selesai pembelajaran, Anda diharapkan mampu untuk menjelaskan bagaimana sistem kerja dari Ethernet, kemudian supplier di Ethernet, dan diharapkan dapat menjelaskan tentang MAC address. Subchapter 5.2 di LAN switch, Anda diharapkan bisa menjelaskan bagaimana switch beroperasi, kemudian bagaimana satu switch itu membuat tabel MAC address dan memforward frame-frame yang ada yang diterima dan dilalukan ke port tujuan. Kemudian Anda diharapkan bisa menjelaskan bagaimana metode-metode forwarding pada switch dan konfigurasi port yang dapat diterapkan pada switch layer port switch layer 2. Di subchapter 5.3 ARP, Anda diharapkan selesai pembelajaran sore malam hari ini Anda bisa menjelaskan bagaimana ARP bekerja, lalu apa kegunaan ARP, dan bagaimana dampak dari ARP request terhadap performance host. Itu kira-kira ada 10 capaian pembelajaran di sesi ini. Kita mulai saja di Ethernet encapsulation. Local area network, teknologi LAN sekarang masih terus banyak dipakai ya untuk komputer network dengan standar protokol IEEE 802.2 dan 802.3 dari mulai 10 megabit per detik sampai dengan orde 100 gigabit per detik. Ethernet beroperasi pada dua lapis, yaitu lapis data link layer atau lapis 2 dan physical layer. Ya, di sini ya. Nah, ini di lapis berapa? Layer 2 ini, dan di physical layer. Kemudian supplier di data link ada dua, atau di layer 2 adalah disebut logical link control. Yang kedua adalah media access control supplier. Dua supplier ini ada di data link. Sini ya. Ada di sini. Oke.
Safia. Bagaimana sekarang suaranya bisa didengar? Oke, kita lanjutkan ya. Sharing. Oke. Ya, kita lanjutkan lagi. Di berikutnya adalah penjelasan tiap supplier, Ethernet logical link control. Ini adalah mengendalikan komunikasi antara layar di atasnya dengan layar-layar di bawahnya. Di antaranya adalah layar network di layar network ini ya, ke layar di bawahnya. Sorry. Jadi di sini logical ini mengendalikan atau memberikan layanan komunikasi antara layar 3 dengan layar 2. Ini dihandle oleh logical data link. Kemudian supplier di bawahnya adalah MAC supplier. Di supplier media access control ini memberikan layanan atau menjembatani antara physical layer dengan data link layer. Jadi antara layer 2 dan layer 3. Sini LLC ya. Ini adalah di LLC ini apa namanya? LLC. Nah, ini lebih sulit ini. Kita pakai ini saja ya. Pakai apa namanya? Gambar di ini LLC ya. Ini antara layar 3 dan 2. Kemudian MAC itu adalah supplier MAC. Itu memberikan layanan atau memberikan mengontrol, mengendalikan
data yang melalui layer 2 ke layer physical atau layer 1. Lalu berikutnya adalah make supplier. Ya, make supplier ini memiliki dua fungsi utama, yaitu enkapsulasi data dan kontrol akses ke media atau physical layer. Kemudian enkapsulasi data memiliki juga memberikan tiga fungsi utama. Yang pertama adalah membatasi frame, kemudian membatasi frame ini ya. Yang kedua adalah addressing, ya, pengalamatan frame. Kemudian yang ketiga adalah deteksi kesalahan data, pengiriman data. Itu adalah tugas di supplier MAC. Dari fungsi utama data encapsulation. Kemudian media access control itu adalah memberikan tempat frame untuk dilalukan ke media physical layer. Di media access control ini langsung berhubungan dengan layar fisik atau lapis 1 di OSI. Ethernet evolution dari tahun 73 Ethernet itu sudah mulai digunakan, ya, dari mulai 10 Mbps sampai dengan 10 gigabit per detik. Kemudian Ethernet field fit pada frame Ethernet dibagi ada 64 byte, ya, maksimum sebesar 1518 byte. Kemudian frame yang kurang dari 64 byte disebut dengan collision fragment, ya, atau run frame, dan secara otomatis akan di discharge atau dihapus dari terminal penerima. Kemudian frame yang lebih besar dari 1500 biasanya disebut dengan paket jumbo atau baby giant frames. Apabila frame ditransmisikan kurang dari minimum yang dipersyaratkan dan lebih dari maksimum, secara otomatis frame-frame yang diterima tersebut akan di drop. Di subchapter 5.1 Anda bisa melihat ada tugas lab Anda bisa kerjakan, ya, dengan menggunakan Wireshark. Fungsinya untuk apa? Wireshark adalah untuk melihat paket-paket yang lewat melalui suatu LAN. Di situ Anda diharapkan bisa memulai mempelajari, memahami bagaimana frame dilalukan di jaringan lokal alias. Kemudian Ethernet MAC address direpresentasikan menggunakan bilangan 44 bit biner. Kemudian untuk memudahkan atau mempersingkat penulisan representasi digunakan bilangan heksadesimal, 12 bilangan digit bilangan heksadesimal dengan 4 bit per kelompok heksadesimal. Mudah-mudahan bisa diikuti ya. Jadi MAC address itu adalah terdiri dari 48 bit biner yang direpresentasikan menggunakan bilangan 12 digit heksadesimal. Bilangan heksadesimal adalah dari 0 sampai 9 dan selanjutnya A sampai F. Berikutnya identitas Ethernet. MAC address adalah suatu identitas Ethernet di mana di situ MAC address itu dikodekan dengan 3 byte pertama, ya. 3 byte pertama ini adalah standar IEEE. 3 byte pertama
atau 24 bit pertama itu adalah kode perusahaan atau organisasi yang memproduksi. Kemudian 24 bit berikutnya adalah nomor unik yang dikeluarkan oleh perusahaan atau organisasi tersebut. Ya. Jadi 24 bit pertama atau 6 digit heksa pertama ini adalah nomor kode unik perusahaan atau organisasi. Kemudian 24 bit kedua atau 6 digit heksa kedua adalah nomor unik yang dikeluarkan oleh organisasi tersebut. Contoh di sini ya. Dan nomor ini adalah unik untuk tiap network interface card. Jadi tidak ada yang sama di seluruh dunia. Lanjut berikutnya adalah mengenai frame processing atau pemrosesan frame. MAC address tersimpan dalam memori ROM permanen di tiap perangkat device jaringan atau network interface card. Kemudian dari ROM itu akan dikopi ke RAM untuk proses penyisipan header address atau penyisipan alamat sumber dan tujuan ya yang akan diikutkan dalam suatu paket frame yang ditransmisikan di layar 1. Ketika suatu device melalukan paket atau melewatkan suatu pesan ke Ethernet network, di situ disisipkan informasi header ke frame. Apa informasinya? Informasinya terkandung sumber dan tujuan di dalam header yang disisipkan itu terkandung alamat, sumber, dan tujuan. Alamatnya berupa apa? Alamatnya di sini adalah berupa MAC address atau alamat MAC. Contoh di sini ada 4 host, yaitu host pertama. Ya. Host pertama ini adalah dengan MAC address AAA. Host kedua BBB, host ketiga C, dan host keempat adalah D. Ya. Kemudian kalau kita melihat frame address, frame di tabel ini terlihat bahwa sumber alamat adalah alamat MAC address AA, kemudian tujuannya adalah di alamat CCC. Nah, kalau kita lihat di gambar di bawahnya, sumbernya adalah host 1, tujuannya adalah host host 3. Ya. Ini adalah datanya. Di data dari layer 3 masuk ke layer 2, kemudian di layer 2 disisipkan informasi header, alamat MAC address sumber, dan alamat MAC address tujuan. Lanjutnya. Kemudian untuk melihat MAC address atau MAC address di Windows atau di Unix dan Mac. Untuk di Windows menggunakan perintah ipconfig/all, untuk di Mac atau Linux menggunakan perintah ifconfig. Representasi dari MAC address bisa menggunakan tanda minus ini di tiap 8 bit atau 2 digit heksa atau kolon .2, atau yang ketiga adalah dengan dot atau tiap 4 heksadesimal. Nah, ini representasi MAC address.
Kemudian pengiriman data frame oleh MAC address. Contoh di sini adalah satu Unicast MAC address di mana satu host mengirimkan frame ke salah satu host yang lain. Kebetulan di sini adalah server. Kemudian ini adalah pengiriman dari satu host ke host kedua. Host tujuan. Hanya ada dua host yang berperan dalam Unicast ini. Di mana di sini Anda bisa melihat source MAC address-nya adalah MAC address dari sumber, lalu destination adalah di MAC address dari server. Ini Anda lihat ya. Untuk host dengan akhiran 53, untuk tujuan destination, ini source hostnya 53, destination hostnya adalah 28. Jadi Unicast mengirim satu message frame dari satu host ke host yang lain. Kemudian selain MAC address yang disisipkan di lapis 3-nya di paket, ya ini disebut paket. Jadi sampai dengan lapis 3 ini disebut paket data. Ya. Di situ muncul juga addressing yaitu IP address atau logical address. Sedangkan MAC address disebut physical address. Di mana source IP address adalah IP address dari host sumber yaitu 192.168.1.5 dan IP address destination IP address ini adalah IP address dari tujuan. Ya. Kemudian baru isi datanya. Nah, ini ada di lapis 3, ini ya, IP address dan destination. Source IP address dan destination IP address ini disisipkan pada layer 3 atau disebut paket. Turun di layer 2 disisipkan adalah MAC address, source dan destination. Kemudian setelah disisipkan dengan MAC source dan destination disebut sebagai satu frame atau Ethernet frame. Itu ya. Lalu kemudian broadcast atau pengiriman secara broadcast MAC address. Pengiriman broadcast MAC address adalah satu host source host yang mengirimkan paket ke seluruh host yang ada dalam jaringan tersebut. Ini satu host dikirim ke banyak host. Apa yang dikirimkan adalah satu Ethernet frame. Bagaimana mengirimkannya? Mengirimkannya sumber source MAC address adalah MAC address dari source host, kemudian destination MAC address-nya adalah FFF. Ini adalah destination MAC address secara broadcast. Apabila kita mengirimkan data frame ke LAN dengan destination semua satu atau FFF, maka frame tersebut akan dikirimkan ke semua host yang ada di LAN tersebut. Nah, ini adalah pengiriman secara broadcast. Berikutnya adalah pengiriman secara multicast. Multicast adalah pengiriman dari satu host ke beberapa host yang lain dalam satu grup. Nah, ini destination dalam satu grup. Ya. Nah, ini satu grup. Ya. Nah, ini adalah tujuannya. Kemudian source-nya adalah masih sama 53 ya. Lalu destination-nya adalah alamat MAC address yang dimulai dengan hexa 01
00 dan 5E dalam heksadesimal. Ini adalah pengiriman ke alamat multicast MAC address. Jadi kita sudah kenal 3 tadi ya. Apa? Saya ulangi lagi. Unicast 1 ke 1 ya, dari apa namanya? Satu host ini ya, ke host yang lain ya, sama-sama dalam satu LAN. Kemudian bentar ya. Kemudian berikutnya unicast, broadcast sudah. Broadcast tadi apa? Pengiriman ke alamat tujuan FFF, ini broadcast. Lalu kemudian unicast, pengiriman satu frame data ke alamat yang dimulai dengan 01 ya. 01, 00 dan 5E. Nah, ini adalah pengiriman secara multicast. Dan untuk lab yang bisa Anda coba di flashcard Anda bisa lihat ya 5.1 ya. Yang pertama tadi Wireshark, yang kedua adalah mencoba untuk melihat alamat MAC dari perangkat jaringan MAC address. Subchapter 5.2 adalah tentang switch ya, forwarding. Nanti kita lihat. Suatu switch layer 2 adalah memiliki fungsi untuk memformat satu frame berbasis MAC address. Kemudian pada saat satu switch itu dinyalakan, tabel MAC address pada switch tersebut masih kosong. Ya, nah ini contoh di sini, di gambar ini ada satu switch yang terhubung dengan 4 host. Ini 4 host ya. Memori MAC address yang nanti masuk dalam tabel MAC address di switch ya, itu disebut sebagai content addressable memory atau tersimpan di memori MAC address. MAC address dari tiap host nantinya akan tersimpan di tabel MAC address di memori tersebut. Ini pada saat dinyalakan masih kosong. Kemudian berikutnya contoh fase learning MAC address. Switch secara dinamik itu mencatat ya MAC address ya, kemudian disimpan dalam tabel di switch tersebut. Proses ini disebut dengan proses learning. Saat satu host aktif ini ya, host A, kalau kita lihat frame-nya, kita lihat di sini, source-nya adalah 0005. Kita lihat di mana ini source-nya? Adalah host A. Kemudian destination-nya adalah 000D. Itu adalah host D ini ya. MAC address-nya 000D. Host A berinisiatif untuk mengirimkan satu frame, ini frame-nya ini ya, ke host D. Ya, terlihat dari
Ethernet frame-nya, source MAC address 00A, destination MAC address 000D. 000D. Pada saat pertama kali host A mengirimkan frame masuk ke switch, ya, saat itulah port yang terhubung ke host yang aktif akan memasukkan MAC address dari host yang aktif tersebut. Nah, ini yang pertama. Di port 1 masuk di tabel address. Tabel MAC address switch muncul port 1 dengan MAC address 000A. Artinya apa? Di port 1 ini ada satu host yang terhubung dengan MAC address 000A. Ya. Kemudian setelah masuk frame tersebut, dia akan memforward paket yang diterima dari host A tersebut dengan tujuan adalah 000D. Namun di tabel ini, di tabel switch ini belum menemukan MAC address 00D. Lalu bagaimana? Karena switch ini secara dinamik setiap 5 menit ya itu akan mengganti atau menghapus tabelnya ya secara dinamik. Kemudian karena belum ada di tabel ini belum ada MAC address 0D yang merupakan tujuan dari frame yang dikirimkan oleh host A, maka switch tersebut secara otomatis akan membroadcast ya frame ke seluruh port yang terhubung dengan host B, host C maupun host D. Ya. Kemudian apabila salah satu host yang merasa memang sesuai dengan tujuan dari frame yang dimaksudkan, maka contohnya adalah di sini ya. Ya, ini menerima paket dari switch karena menerima frame dari switch karena frame tersebut dibroadcast oleh switch ini dari host A. Kemudian setelah mendapatkan respon maka host D akan mereplay. Ya. Ini terbalik ini ya. Terbalik. Ini harusnya source-nya adalah 0A, kemudian destination-nya adalah 0D. Ya, 1 ini sini. Pada saat host D merespon, maka pada saat itulah ya. Ini paketnya mestinya dari host D menuju ke host A. Kalau melihat frame ini, source pada saat source MAC address atau source host itu mengirimkan data ke host A atau 000A, pada saat itulah maka di port 4 akan mencatat ada MAC address milik host D ini. Ya. Nah, itu mekanisme MAC address. Tabel MAC address pada switch. Video demonstrasi MAC address Anda bisa lihat di flashcard Anda masing-masing di netakad.com. Anda bisa lihat ya. Kemudian bagaimana suatu frame dikirimkan ke default gateway untuk apa ya. Nah, Anda bisa lanjutkan nanti di lab berikutnya yaitu melihat tabel MAC address dari switch. Anda kerjakan ya di flashcard, Anda download .pkt, selesaikan. Lalu kemudian berikutnya adalah metode-metode forwarding pada switch. Metode forwarding pada switch ada 2, yaitu yang pertama store and forward, yang kedua adalah cut through. Yang pertama, yang kedua. Yang pertama ini adalah switch ini akan menyimpan keseluruhan frame yang masuk ke switch, ke port. Sebelum seluruh frame masuk ke port sampai dengan CRC itu adalah informasi untuk deteksi kesalahan, deteksi error. Sampai
bit terakhir diterima, barulah frame itu di forward. Makanya disebut dengan store and forward. Paket masuk, setelah masuk seluruh frame komplit gitu ya. Destination MAC address, source, IP address, source, IP address, source destination, kemudian data, CRC terakhir, barulah frame ini di forward atau dikirimkan ke port tujuan. Itu adalah store and forward. Yang kedua adalah metode cut through. Cut through ini adalah metode di mana satu frame sebelum semua frame masuk, frame tersebut sudah di forward. Sampai di mana batasannya? Batasannya adalah saat destination address dari frame itu diterima, pada saat itulah frame itu di forward walaupun paketnya belum selesai masuk ke switch. Ini perbedaannya. Saya ulangi lagi ya. Jadi metode forwarding switch ada dua, yaitu store and forward dan cut through. Store and forward adalah frame diterima keseluruhan baru kirim forward atau dilewatkan. Sedangkan cut through adalah satu frame belum lengkap diterima sudah di forward. Standarnya adalah minimal alamat tujuan sudah diterima oleh switch, maka satu frame itu langsung di forward. Itu metode cut through. Lanjutkan, kemudian metode cut through dibagi dua lagi ya, karena kalau kalau metode tadi metode store and forward dia menggunakan buffer di switch. Jadi misalnya dari sini satu frame gitu ya, masuk ke switch, ini lengkap dulu baru di forward. Sedangkan kalau cut through ya, paket segini baru masuk separuh ya, baru diterima separuhnya ini bagian A ya, itu sudah langsung di forward. Kalau ini total keseluruhan diterima dulu ya, baru kemudian di forward. Ini adalah store and forward, sehingga switch butuh memori banyak kalau metode store and forward diterapkan untuk konfigurasi switch ini. Jaringan jadi sedikit lambat, tetapi data yang dikirimkan integritasnya terjaga. Kemudian kalau cut through kemudian berkembang kembali metode cut through dikembangkan menjadi dua varian. Yang pertama adalah fast forward switching, yang kedua adalah fragment free switching. Fragment free switching adalah apabila suatu frame belum diterima sampai minimal 64 bytes, maka frame itu belum di forward atau belum dilewatkan. Ya, fragment free switching, metode fragment free switching. Apa tadi? Suatu frame masuk ke switch sebelum 64 bit, 64 bytes, maka frame tersebut belum di forward. Sedangkan fast forward switching itu adalah berapapun asal destination address sudah diterima, maka frame itu langsung di forward oleh switch. Ya, jadi ada berapa tadi metode? Metodenya ada berapa? Ada dua ya, yaitu cut through, store and forward, dan cut through. Cut through dibagi dua, yaitu apa tadi? Fast forward switching, dan yang kedua fragment free. Yang ini.
ya. Store and forward, kemudian cut through dibagi dua, yaitu fast forward switching, dan yang kedua fragment free switching. Ini semuanya ada di mana? Di layer 2. Kemudian karena baik store and forward maupun cut through itu membutuhkan memori, ya. Lupa Pak, cut through langsung dilewatkan. Ya, tapi tetap menyimpan walaupun minimal adalah destination address, MAC address, atau minimal 64 byte. Itu tetap membutuhkan memori. Maka muncul memori buffering pada switch. Memory buffering itu adalah digunakan untuk menyimpan frame sementara sebelum syarat-syarat yang dipenuhi, baik itu store and forward maupun fragment free ataupun cut through itu dipenuhi, disimpan di memory buffering dan berbasis ada dua. Yang pertama adalah menggunakan memori berbasis port atau port based memory. Yang kedua adalah memori buffering yang berbasis pada shared memory. Sebagai analogi untuk memudahkan analogi Anda, ini adalah misalnya port based memory ini seperti VGA card. Ya, Anda punya VGA card 8 GB. Kalau di switch VGA card-nya itu ada di port. Ya, jadi tiap port itu memiliki memori. Ya. Kemudian yang kedua adalah shared memory. Semua port menggunakan memori utama. Sebagai analogi di PC atau laptop Anda seperti main memory, memori utama, RAM, yang diambil sebagian untuk VGA. Itu adalah shared memory. Sehingga lebih kuat mana? Otomatis lebih performnya lebih handal di port base. Ya. Kemudian berikutnya adalah metode-metode forwarding switch. Hardware adalah full duplex dan half duplex. Full duplex adalah pengiriman data secara bersamaan, baik transmit atau receive, yang dilakukan secara simultan atau bareng, sambil ngirim sambil terima. Kemudian yang kedua adalah half duplex. Half duplex ini hanya bisa menerima atau mengirim dalam waktu yang sama. Jadi hanya satu metode, terima atau kirim. Ya. Menerima atau mengirim data saja, itu adalah half duplex. Untuk full duplex itu menerima dan mengirim secara bersamaan. Bagaimana apabila dua metode itu digunakan secara bersama dalam satu transmisi yang sama? Akan terjadi seperti gambar di bawahnya, yaitu komunikasi tidak bisa berjalan, ya. Yang satu menggunakan half duplex, kemudian yang switch 2 menggunakan half duplex, switch 1 menggunakan full duplex. Muncul kemudian ada lagi metode switch forwarding adalah auto MDIX. Dalam satu koneksi antara dua perangkat yang berbeda kastanya, ini layer 2, ini layer 3, ya. Ini L3, ini L2, ya. Maka dibutuhkan koneksi ke kabel adalah dengan cross strike berbeda strike
Kemudian kalau sama kastanya adalah crossover. Ya. Kalau terbalik tidak bisa, sehingga muncullah mekanisme metode auto MDIX. Apapun kabelnya, asalkan fitur MDIX itu diaktifkan, maka koneksi bisa berjalan dengan baik. Ya, secara otomatis switch akan mendeteksi dan menyesuaikan kabel yang terhubung ke portnya secara otomatis. Jadi fiturnya namanya auto MDIX. Automatic Medium Dependent Interface Crossover. Ya, ini. Automatic Medium Dependent Interface Crossover atau Auto MDIX. Di subchapter 5.3, subchapter terakhir dari sesi malam ini adalah MAC, Media Access Control, dan Internet Protocol atau IP, MAC dan IP. Tujuan pada jaringan yang sama, nggak ada masalah. Yang digunakan adalah Yang digunakan dalam komunikasi tersebut adalah MAC address dalam jaringan yang sama. Ya. Kemudian IP address. Ini di layer 3. Selama masih di LAN ya atau di jaringan yang sama, maka setelah MAC address dari kedua host tersebut teridentifikasi satu dengan yang lainnya, maka cukup dengan menggunakan MAC address saja. Kemudian bagaimana kalau tujuannya adalah di jaringan remote atau di luar jaringan LAN dia? Saat suatu IP address tujuan di remote itu saat suatu tujuan memiliki IP address di luar jaringannya, maka mulailah dibutuhkan adalah IP address ini. Layer 3-nya karena sudah terkait dengan routing. Bagaimana pengiriman datanya? Kita lihat di sini. PCA sebagai source host akan mengirimkan IP paket ke web server di jaringan remote. File server ini tujuannya, ini sumbernya. Ini host source, tujuannya ini sumbernya atau source ini adalah tujuannya di file server. Source host atau sumber ini di IP 192.1.10. Kemudian destination-nya ada di 172.16.1.99. Kita lihat di sini source IP address adalah 1.110 ini ya, ini. Kemudian destination-nya adalah 172.16.1.19. Dan source MAC address adalah source MAC address dari sumber atau host A. Destination MAC address, Anda perhatikan di sini bukan MAC address dari tujuan server, tetapi adalah destination MAC address ini adalah MAC address dari default gateway LAN tersebut. Perhatikan ya. Sehingga MAC address itu kenapa ada di layer 2? Karena langsung terhubung ke end to end ya. Langsung terhubung secara fisik atau PC to PC. Lanjut ya. Kemudian topologi BDO, dicoba saja Anda ini di paket tracer untuk mengidentifikasi MAC address dan IP address dengan menggunakan paket tracer. Lalu pengantar ARP.
Ketika satu device mengirimkan satu Ethernet frame itu terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama dua alamat. Yang pertama adalah destination dan source MAC address, ya. Pengiriman Ethernet frame, ya. Ethernet frame itu adalah terdiri dua address tujuan dan address sumber. Kemudian untuk mendefinisikan MAC address tujuan device, untuk menentukan MAC address tujuan maka device menggunakan address resolution protocol. Address atau ARP itu memiliki dua fungsi dasar, yaitu menerjemahkan IP versi 4 ke MAC address. Kemudian memelihara atau merawat tabel MAC address atau mapping. Contoh di sini host host 1, ya. Host 1 akan mengirimkan satu frame ke host 4 nih dengan IP 1.7, tapi host 1 tidak tahu MAC address dari host 4. Nah, ini bagaimana ini mekanismenya? Maka host 1 Ethernet device refer to ARP ini dia kirim nih, ya. Siapa nih yang punya MAC address dengan IP address 1.7? Nah, ini kirim ke semua kan? Nah, kemudian, ini bukan aku katanya. 1.7 bukan aku. 1.7 bukan. Aku 18. Kemudian di host 4 dia bilang 17 aku. Oke nih, MAC addressku aku kirim ke kamu nih. Ya. Maka MAC address itu akan di record di host 1 bahwa 192.168.1.7 ini kan di layer 3 ini memiliki MAC address yang baru saja diterima tadi. Setelah mendapatkan MAC address dari IP 1.7, maka host 1 bisa mengirimkan frame ke host 4. Nah, ini mekanisme ARP. Demonstrasi video bisa Anda lihat. ARP request, ARP tabel. Kemudian bagaimana menghapus MAC address dari tabel ARP. Nah, ini contoh di sini. I will remove this ARP entry if I have not used in 2 minutes. Jadi kurang dari 2 menit, ya, tidak dipakai dalam 2 menit, maka ya PCA 1.1 ini ARP case pada PCA akan dihapus apabila tidak digunakan selama 2 menit. Itu secara dinamik. Jadi PCA memiliki tabel ARP yang disimpan di ARP case ARP dalam 2 menit. Apabila tidak digunakan, maka MAC address ini akan dihapus oleh host A. Ya. Kemudian pada satu router untuk melihat bagaimana ARP dalam satu router dengan perintah show IP ARP. Ini perintahnya, ya. Kemudian untuk di Windows, perintahnya adalah ARP min A untuk melihat MAC address dan IP address host di jaringan di tempat PC itu terhubung. Jadi di sini kita lihat 192.168.1.254 itu MAC address-nya adalah 64.0F290D3691 dan seterusnya.
Kemudian memperhatikan apa yang MAC address dalam satu jaringan, tabel ARP, ya, menguji mengetes MAC address dalam ARP tabel di masing-masing device bisa dilakukan di lab 5.3. Yang berikutnya adalah bagaimana isu-isu terkait dengan ARP. Apa yang disebut dengan ARP broadcast. ARP broadcast adalah satu satu host yang mengirimkan broadcast frame atau broadcast frame ke seluruh jaringan, ke seluruh host di jaringan tersebut. ARP request dapat membanjiri LAN dengan satu sejumlah besar, ada pada satu waktu, ya, dalam satu jaringan LAN. Ya. Jadi suatu request ARP itu dapat membanjiri LAN, ya, apabila LAN tersebut terdiri dari sejumlah besar host yang terhubung pada jaringan tersebut. Dan kemudian up atau dinyalakan, di-on-kan pada waktu yang bersamaan. Contoh ini dalam satu lantai, satu gedung, karyawan datang semua bareng nih jam 7, tag, kemudian duduk, mereka semua menyalakan PC secara bersamaan. Saat itulah terjadi flooding ARP request, karena dinyalakan pada saat bersamaan, kemudian saling merequest. Itu butuh waktu sampai seluruh host mendapatkan ARP yang diminta. Gateway, IP file server, IP printer server, dan seterusnya. Kemudian isu-isu ARP berikutnya adalah ARP spoofing, di mana satu host penyerang, ada attacker, ya, atau pengganggu, itu dapat memberikan respon, ya, terhadap ARP request dari suatu host di LAN. Jadi si topi hitam ini sudah berhasil terhubung ke jaringan LAN, entah itu menggunakan WiFi atau menggunakan kabel, sehingga itu perlu pengamanan pada port. Ya, setelah dia dapat terhubung ke kabel, maka dia bisa mengambil data-data yang lewat di LAN tersebut di lapis 2, di mana dia bisa membaca di lapis 2 nih, host A request I need the MAC address of default gateway. Ya, dia baru nyala nih, dia tanya default gateway di jaringan ini berapa. Default gateway yang sesungguhnya adalah 192.168.1.1 ini dengan MAC 00D. Tetapi karena ada attacker yang sudah terhubung ke LAN ini, yang sudah berniat jahat, maka dia mengirimkan flooding, ya. Dia memberikan respon, bukan flooding, dia memberikan respon pada host A bahwa 1.1 itu adalah saya. Terus menerus ini, terus dikirimkan. Nah, lama-kelamaan dia percaya bahwa 1.1 MAC-nya adalah 000C. Begitu masuk ARP tersebut dalam tabel ARP host A, maka seluruh data yang akan dikirimkan ke lokasi host remote, akan dilewatkan di host attacker. Kalau sudah lewat di sini, maka data yang masuk bisa dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berkepentingan ini. Ambil, dianalisis datanya, ya, user, password, nomor rekening, dan seterusnya. Sehingga perlu diantisipasi ARP spoofing seperti ini. Baiklah, sudah selesai. Jadi setelah selesai sesi sore kali ini, saya berharap sekali Anda bisa menjelaskan, ya, sudah ada dalam bayangan Anda apa itu, bagaimana
satu Ethernet beroperasi, kemudian bagaimana Anda saya harapkan Anda sudah bisa menjelaskan bagaimana suatu switch itu beroperasi. Anda bisa menjelaskan bagaimana ARP itu digunakan dalam komputer network. Saya kira itu. Kemudian saya mau lihat apakah ada pertanyaan dari, masih cukup banyak ya yang hadir di sini. Kalau sudah cukup lelah, kalian selamat beristirahat ya. Semoga besok bisa mengikuti kuliah-kuliah lain dengan baik. Ada pertanyaan? Saya tawarkan. Baiklah, kalau tidak ada, selamat malam, selamat beristirahat ya. Jangan lupa jaga kesehatan, semoga sehat dan tetap semangat. Saya tutup pertemuan malam hari ini. Terima kasih Anda masih tetap semangat mengikuti ya. Dari data yang saya masih 27 mahasiswa. Selamat malam, selamat beristirahat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Alhamdulillah masih atensinya masih bagus ya. 85% tercatat di sistem Webex. Artinya Anda cukup masih semangat